bisa berjalan dengan baik. Ya, bahkan kadang-kadang kalau saya melihat pada saat pasien ini posisi di rumah sakit lain, begitu ya, itu masih dan ada pemberian terapi tertentu ya, maka biasanya akan berkomunikasi dengan nakes di vaskes yang biasa dia mendapatkan layanan ya. Dan bahkan kita harus berkomunikasi dengan misalnya entah dokter yang ada di situ ya, kembali untuk tujuannya adalah tadi manajemen terapi yang ada pada pasien ya, sehingga kembali hubungan terapeutik antara pasien dan nakes akan bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian komponen, dikatakan komponen empati itu ada beberapa, ada yang aspek kognitif, ya, kemudian afektif, kemudian somatik atau perilaku. Ya. Kalau komponen yang kognitif, yaitu memang kemampuan untuk memahami, ya, memahami, membayangkan, memikirkan situasi dari cara pandang orang yang kita ajak komunikasi, ya. Jadi yang kognitif berarti kita masuk ke orang itu, memahami cara berpikirnya, ya. Kemudian sudut pandang yang bersangkutan demikian, begitu ya. Sehingga dengan demikian nanti kita akan bisa memberikan umpan balik gitu ya. Kalau dari komponen afektif apa? Ya, kemampuan untuk merasakan afektif ya, merasakan apa yang dirasakan. Kalau yang tadi lebih ke memikirkan cara pikir ya dari yang bersangkutan, tapi yang kedua afektif ini kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ya. Jadi orang lain dengan kayak seperti direfleksikan. Kalau kita itu sebagai dia, kita bisa merasakan apa yang dirasakan dari klien kita, ya. Dan kalau ini kita lakukan, maka akan memunculkan yang empati somatiknya, perilakunya. Ya. Jadi kita dengan tadi bisa memahami cara pikirnya, kita bisa memahami perasaannya, maka akan memunculkan nanti ya, kita akan melakukan respon ya untuk membantu dari yang kita ajak komunikasi. Ya. Dan ini kembali kalau saya bilang pada saat komunikasi memang kita ada keutuhan dari kita punya bekal, kita punya pengalaman ya. Kemudian di samping itu kemampuan komunikasi yang empati itu bisa kita implementasikan. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi empati apa saja? Ya, jadi faktor sosialisasi. Ya, jadi kalau lingkungan kita ya misalnya steril, ya dengan yang kondisi yang sedang kita ajak komunikasi, tentunya kita sulit ya membayangkan. Ya, tentunya sulit membayangkan gitu ya. Kemudian perkembangan kognitif kembali itu pun juga dari berarti intern kita ya. Jadi kita tahu nggak sih berbagai kondisi yang ada di lingkungan kita begitu ya. Kalau nggak ada ya akan sangat sulit sekali kita berempati gitu ya. Mood dan feeling kita ya. Kondisi kita sedang perasaan kita lagi nyaman apa enggak ya. Kadang-kadang kalau kondisi lagi tidak bagus, mood tidak bagus, yang benar pun jadi salah kan pada saat komunikasi dengan Anda. Ya, padahal maunya nggak gitu. Ya, kenapa saya nanggapinya dengan emosi gitu ya? Nah, itu yang harus hati-hati ya. Berarti kita juga harus belajar ya menjaga mood kita dan kita bisa
mencoba, walaupun sulit, kita harus mencoba memilahkan ya antara misalnya urusan pribadi dengan urusan pekerjaan, mencoba meninggalkan kalau tadi ada problem, mencoba mengalihkan ya. Situasi juga demikian ya. Situasi dari kita pun juga bisa berpengaruh apakah kondisi kita saat itu sedang dalam kondisi ada pressure tertentu, itu akan sangat berpengaruh. Ya, sehingga kembali ini memang untuk berlaku empati memang dibutuhkan belajar ya. Kemudian tadi kalau terakhir adalah kemampuan memang komunikasi. Jadi semua ini akan bisa berpengaruh untuk berlaku empati atau tidak ya. Jadi juga misalnya anak kecil saja terkait faktor sosialisasi ya. Kita kalau misalnya melihat apa namanya orang yang posisinya lebih apa rendah begitu ya atau dari faktor ekonomi, pernah nggak kita berbagi? Pernah nggak kita mengajari anak-anak untuk berbagi? Nah, kalau nggak pernah diajari, gimana dia bisa apa namanya bisa merasakan ya? Mungkin kalau yang Muslim ya kita ajari masih kecil diajari puasa gitu ya, kita mulai merasakan kan, oh ternyata lapar ya kalau nggak apa namanya nggak makan sekian jam itu ya. Jadi yang bersangkutan nanti akan bisa merasakan juga kalau puasa ada orang yang kondisinya kurang sehingga mungkin dari aspek apa namanya kebutuhan dasar saja untuk makan tidak cukup bisa memahami dan akan muncul nanti apa namanya untuk membantu. Tetapi kalau itu semua tidak pernah diajarkan, ya mungkin akan cuek ya. Kemudian misalnya juga berlaku apa namanya berlebihan ya karena ada kondisi ekonomi yang bagus gitu ya. Nah, nggak sadar kadang-kadang kita di depan orang lain ya berlaku ya yang menurut kita biasa aja, tapi kita nggak sadar dengan kondisi sosial orang lain. Nah, sementara nanti orang lain mencap kita akan sombong seperti itu, ya. Jadi kembali ya, ini dibutuhkan sehingga tadi untuk adik-adik semua maka ya harus belajar ini semua ya. Jadi tentang kenalilah lingkungan Anda, ya. Perkembangan kognitif tentunya adalah juga tidak hanya aspek tentang ilmu yang Anda gali, juga ilmu-ilmu lain. Ya, tadi mood dan feeling dan situasi kita yang harus bisa mengendalikan diri ya. Sehingga untuk itu kita akan bisa berkomunikasi dengan lebih baik ya. Oke, dinyatakan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk membangun sikap empati. Satu, membangkitkan kesadaran ya, kesadaran dan pembendaraan ungkapan emosi orang lain. Ya, jadi kita mencoba memahami berbagai ungkapan emosi dari orang, kemudian merasakan kepekaan, kita menjadi lebih peka dengan kondisi yang ada di sekitar kita, ya. Kemudian mengembangkan empati ya pada sudut pandang orang lain tadi. Karena kuncinya dari empati kan memang mencoba memahami kondisi yang ada pada orang lain tadi, baik dari sisi pikiran ataupun perasaan. Ya, dengan demikian kita bisa memahami kenapa sih orang yang kita ajak komunikasi kok demikian perilakunya. Ya, jadi kita tidak langsung melakukan apa namanya apa ya salah atau mungkin kita yang berlaku reaktif. Ya. Oke, dampaknya apa dengan apa kita bisa melakukan empati pada layanan kesehatan? Tadi sudah disinggung ya sebetulnya komplain akan turun.
ya. Komplain akan turun, keluhan pasien juga akan. Jadi kita kadang-kadang sudah merasa melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Tetapi dari sisi apa namanya yang kita layani, ya masih ada berbagai protes, ya. Jadi kalau kita tadi di semua lini layanan gitu ya, kalau kami di rumah sakit itu kan untuk layanan kepada pasien itu kan mulai dari proses pendaftaran, ya, kemudian pasiennya datang ke bagian pendaftaran, ya pendaftaran sekarang kan bisa online, ya, datang ke bagian pendaftaran, kemudian masih antre di apa namanya poli, ya, kemudian ketemu dengan pasien, dengan dokternya, dari sana nanti ke kasir, dari kasir baru ke farmasi, proses yang panjang yang dihadapi oleh pasien. Ya, dan tadi pasien tadi ada yang datang, ya mungkin kalau dia hanya kontrol aja mungkin ya datar-datar aja perasaannya, ya. Tapi kalau pasiennya tadi ada keluhan dan belum pernah mendapatkan, apalagi kebayang dia akan kekhawatiran mengalami penyakit tertentu, ya tentunya kondisinya juga sudah sangat-sangat beda, ya. Ya, sehingga bisa memunculkan nanti apa namanya pada saat berhadapan dengan kita itu kondisinya nggak seperti yang kita harapkan, ya. Tetapi dengan kita memahami tadi pikiran, perasaan, ya, kemudian apa yang di benak yang bersangkutan, maka insya Allah kita bisa pahami sehingga kita meresponnya ya tidak reaktif gitu ya. Terus kemudian dampak kalau sikap empati rendah lagi adalah kepercayaan pasien terhadap layanan kesehatan, ya. Jadi mungkin mereka akan kalau misalnya karena tadi tidak bisa mengendalikan emosi, tidak bisa melakukan kontrol, nggak bisa membedakan masalah pribadi dengan masalah pekerjaan, ya kita kemudian ketus, kata-kata yang keluar dari kita ketus, ya, maka tentunya pasien mungkin akan bilang ya, saya nggak akan ke sini lagi, ya, karena petugas yang di bagian ini luar biasa judesnya, ya. Jadi seperti itu. Jadi betul-betul empati ini sangat bisa memberikan impresi yang dalam pada pasien, ya. Pasien kadang-kadang kalau misalnya dia dapat layanan yang baik, petugasnya ramah, mereka akan juga menyampaikan ke pihak manajemen, ya terima kasih petugasnya ramah, bla 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 bla, bahkan kadang-kadang di-upload di media sosial yang bersangkutan seperti itu. Tapi begitu tidak ada kepercayaan juga langsung masuk tuh di Suara Surabaya. Ya, itu sering kita dapat seperti itu, ya. Jadi si pasien tampaknya bingung, dia mau tanya karena juga nggak ketemu gitu ya, mendapatkan penjelasan yang baik, ya. Kemudian pasien juga merasa nggak teratasi kondisinya, motivasi pasien untuk berobat juga akan berubah, akan turun gitu ya. Apalagi kalau dia sudah sangat depend gitu ya, sangat depend pada salah satu dari provider kesehatan. Nah, kalau menjalani terapi itu juga akan turun, ya. Seperti yang kondisi sekarang ini ya, dengan kemarin ada COVID ya, ada COVID itu banyak ya senior-senior
tenaga kesehatan itu yang berpulang, ya. Dan itu juga bisa jadi problem tuh untuk apa namanya pasien, ya. Mereka sudah berpikir kemana lagi saya, pasien dokter mana ya yang bisa apa namanya kami kunjungi, ya. Bahkan ya dengan kondisi saat ini ya, benar-benar kalau saya sampaikan untuk sikap empati di dalam layanan tadi yang akan mempunyai impact terhadap layanan kepercayaan pasien gitu ya, itu sangat dibutuhkan. Karena apa? Sekarang juga dengan layanan JKN itu sistemnya pasien tidak bisa memilih sebetulnya. Ya, karena secara sistem dia akan diarahkan untuk ke layanan tertentu. Tapi begitu layanan ke arah layanan tertentu tadi kalau misalnya tidak ada kepuasan, si pasien akan lapor langsung ya ke pihak asuransi. Ya, begitu ada pengaduan dari pihak asuransi ya, untuk beberapa pengaduan mereka langsung merespon ke rumah sakit. Dan ingat loh ya, sistemnya juga bisa mereka yang mengendalikan seperti itu. Ya, untuk rujukan tadi ya, sehingga benar-benar ya dalam melakukan layanan komunikasi yang empati itu menjadikan salah satu requirement yang sangat penting. Oke. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Ini untuk SDL-nya ya diminta Anda mendiskusikan tentang mengapa petugas kesehatan perlu mengembangkan sifat empati, kemudian bagaimana, jadi yang satu adalah mengapa, kemudian yang kedua adalah cara membangun empati ya bagi pasien yang terkonfirm COVID-19. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya ada pasien ya, jadi pada pasien kanker stadium lanjut. Ya, coba nanti Anda eksplor sebentar tentang kanker stadium lanjut itu seperti apa gambarannya. Ya, jelaskan menurut pendapat Anda bagaimana dampak yang bisa terjadi pada pasien dan petugas kesehatan jika petugasnya tidak berempati kepada pasien. Oke, 2 menit ya. Habis gitu Anda bisa sharing lagi.